مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Halo semuanya, apa kabar nih yang sedang nonton? Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita membahas tentang permasalahan kecewa terhadap takdir Allah. Apakah kawan-kawan semua pernah kecewa dengan takdir Allah? Ya, mungkin pada saat-saat sedang diuji ya. Makanya perasaan-perasaan goyah itu dan diuji keimanan kita di situ ya. Nah, kecewa dengan takdir Allah adalah perasaan yang bisa muncul pada setiap individu ketika menghadapi cobaan atau kesulitan di dalam hidupnya. Tapi di dalam agama Islam, kita diajarkan untuk selalu bersabar dan menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan lapang dada. Meskipun terkadang hal tersebut itu tidak mudah. Kita diuji nih. Awal-awal emang rasanya berat banget. Tapi setelah dilewati, ternyata aku bisa melewatinya. Seperti itu kan? Nah, itulah kenapa kita jangan khawatir dengan hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena jika kita ingin misalnya mendapatkan bunga yang seperti ini, tapi Allah inginnya kita mendapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus, lebih indah. Jadi kita diuji, dicoba, diberikan ujian, uji kesabaran kita. Apakah kita mampu menghadapinya? Nah, kalau kita sudah mampu menghadapinya, Allah akan berikan yang terbaik seperti ini. Kan tampak indah, tampak bagus, itulah takdir yang sudah ditetapkan Allah. Karena walaupun terkadang apa yang kita minta tak sesuai dengan apa yang terjadi, hal di masa depan atau beberapa waktu yang akan datang, Allah akan tunjukkan mana yang terbaik kepada kita, hamba-hambanya. Makanya teruslah berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Karena Allah bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Ada juga dua ayat Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 286. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya itu, Allah tidak memberikan beban atau cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Dalam kehidupan ini, memang seringkali merasa kecewa dan putus asa ketika menghadapi ujian hidup. Tapi mengingat kita bahwa takdir yang kita hadapi sebenarnya adalah sesuatu yang kita mampu untuk hadapi. Meskipun mungkin kita tidak merasa di awal-awal, ya Allah kenapa berat banget ujian ini. Tapi setelah dilewati akan indah, akan tahu ternyata setelah dilewati begini, aku bisa, aku mampu. Karena kecewa dengan takdir seringkali berasal dari ketidaksadaran kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita kira. Padahal menghadapi cobaan kita harus menyadari bahwa Allah mengetahui batas kemampuan kita. Dan ujian tersebut adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan kita. Surah yang kedua, surah As-Sar. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, di dalam ayat ini kita mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita alami pasti akan diikuti dengan kemudahan. Ketika kita merasa
kecewa dan terpuruk oleh takdir kita, kita seharusnya mengingat bahwa janji Allah itu ada. Tidak ada cobaan yang abadi, dan Allah selalu menyediakan jalan keluar setiap kesulitan. Kecewa dengan takdir bisa muncul ketika kita tidak fokus pada penderitaan atau kesulitan kita tanpa menyadari bahwa kemudahan akan datang pada waktunya. Dengan ayat ini, kita bisa belajar untuk lebih optimis, sabar, karena setiap ujian pasti akan diiringi dengan solusi atau kemudahan yang datang setelahnya. Ada kaitan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Jika Allah mencintai hambanya, Dia mengujinya. Jika dia sabar, dia mendapatkan pahala. Jika dia kecewa dan mengeluh, dia mendapatkan dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis itu mengajarkan kita bahwa ujian hidup sebenarnya adalah tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak menguji seseorang kecuali untuk mengangkat derajatnya, memberikan pahala, atau membersihkan dosa-dosanya. Kecewa dengan takdir atau mengeluh tentang ujian yang datang tidak hanya menunjukkan ketidaksabaran, tetapi dapat menunjukkan dan menjauhkan kita dari hikmah yang ada di dalam ujian tersebut. Itu mengapa di dalam hadis ini mengingatkan kita untuk selalu sabar dan tidak mengeluh, karena setiap cobaan ada rahmat dan keberkahan yang menunggu kita bagi orang yang bersabar. Hadis yang kedua itu hadis dari Anas bin Malik. Artinya, tidaklah seorang mukmin itu tertimpa sesuatu keburukan, kesedihan, atau rasa sakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap ujian yang kita alami, meskipun terkadang terasa berat, mengecewakan, sebenarnya itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ketika kita kecewa dengan takdir, kita perlu mengingat bahwa ujian itu adalah sarana bagi kita untuk mengumpulkan dan kebaikan dari Allah. Kecuali kecewa justru akan memperburuk keadaan, sementara sabar dan ikhlas akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kecewa ini adalah takdir. Jadi kecewa dengan takdir itu adalah hal yang manusiawi. Namun Islam mengajarkan kita untuk bersabar, selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah direncanakan oleh Allah dengan bijaksana. Dan setiap kesulitan pasti diberikan Allah kemudahannya. Sabar dan tawakal adalah kunci untuk mengatasi perasaan kecewa akan takdir tersebut. Dan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama, kita bisa lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan menerima takdir dengan lapang dada. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Tetap stay tune dengan tayangan berikutnya. Jangan lupa share video ini. Bye-bye.